Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai organisasi regional dan internasional yang salah satunya adalah APEC. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Apa sih APEC itu? APEC kepanjangan dari Asian Pacific Economic Cooperation, yang merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC dapat juga diartikan sebagai forum kerjasama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. APEC berdiri atas usulan dari mantan Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke, pada bulan Januari tahun 1989 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 6-7 November 1989 di Canberra, Australia, telah disepakati pembentukan APEC yang terdiri dari 12 negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. APEC memiliki kantor pusat di Singapura yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di foto sebelah kiri merupakan tokoh pendiri APEC pada tahun 1989 yang bernama Bob Hawke. Sedangkan di foto sebelah kanan itu merupakan ketua APEC yang bernama Muhyiddin Yassin. Latar belakang berdirinya APEC. 1. Kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an merupakan latar belakang berdirinya APEC. 2. Munculnya kelompok-kelompok kerjasama bidang perdagangan regional seperti AFTA, NAFTA, dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. 3. Adanya keinginan negara-negara Asia Pasifik mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan perekonomian negara tersebut. 4. Keinginan negara-negara Asia Pasifik mewujudkan One Community, One Future. 5. Adanya perubahan dalam bidang politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi terjadi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dari Mikhail Gorbachev. 6. Adanya keinginan mewujudkan liberalisasi. Liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik akan dilakukan secara bertahap. Bagi negara maju, penerapan liberasi perdagangan dapat dilaksanakan pada tahun 2010, sementara untuk negara berkembang dapat diterapkan pada tahun 2020. 7. Perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan APEC yang pertama ialah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Yang ketiga, menciptakan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas serta terbuka baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Untuk mencapai tujuan APEC, maka ditetapkan The Bogor Goals, hasil KTT APEC di Bogor tahun 1994. Untuk mencapai Bogor Goals, maka kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama, perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Program yang dilakukan berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan. Yang kedua, fasilitas perdagangan dan investasi. Program-program yang dilakukan memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik. Program-program yang dilakukan ialah kerjasama pembangunan, diantaranya program bantuan teknik. Struktur organisasi APEC terdiri atas 1. APEC Economic Leader Meeting yang
disingkat AELN, merupakan pertemuan tahunan para kepala negara atau pemerintahan negara-negara anggota APEC untuk menentukan arah kerjasama ekonomi APEC. Kedua, Ministerial Meeting atau yang disingkat MM, merupakan pertemuan para menteri luar negeri dan menteri perdagangan ekonomi negara-negara anggota APEC untuk memutuskan suatu program kerjasama APEC. Yang ketiga, Sectoral Ministerial Meeting, merupakan pertemuan para menteri lainnya di luar menteri luar negeri. Yang keempat, APEC Business Advisory Council, merupakan badan permanen dalam sektor bisnis dan swasta negara-negara APEC. Yang kelima, APEC Sekretariat. Sekretariat APEC merupakan badan pelaksana kegiatan APEC dan berkedudukan di Singapura. Sekretariat APEC berfungsi untuk menunjang mekanisme kegiatan APEC, menyediakan advisory teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan, dan mengenalkan atau menginformasikan peranan APEC kepada masyarakat dunia. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan masa tugas 1 tahun dan berasal dari negara anggota yang sedang menjadi ketua APEC. Yang terakhir, Senior Officials Meeting, merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan pertemuan tingkat menteri dan pertemuan AELN. Berikut merupakan peran Indonesia dalam APEC. Yang pertama, sebagai ketua APEC periode 1994. Alasan dari Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC karena kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menjadi tuan rumah KTT APEC 1994. Konferensi tingkat tinggi APEC ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Indonesia. Yang ketiga, perumus dasar Deklarasi Bogor dan Bogor Goals. Bogor Goals berisi yakni menciptakan pembebasan atau liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang target terwujudnya adalah pada tahun 2010 untuk negara maju dan selambat-lambatnya pada tahun 2020 untuk negara berkembang. Tujuan kedua dari Bogor Goals adalah memperkuat sistem perdagangan antar negara yang terbuka, meningkatkan bebasnya arus perdagangan dan jasa, dan mempererat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik sebelumnya. Sementara itu, tujuan akhirnya adalah mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Yang keempat, sebagai pendorong dari terbentuknya ekonomi dan teknik. Ekonomi dan teknik sendiri berupa rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata. Yang kelima, sebagai anggota G20, Indonesia menjadi salah satu di antara 9 negara APEC yang menjadi anggota G20. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Yang keenam, menjadi tuan rumah KTT APEC 2013. Perpindahan ketua APEC dari Rusia ke Indonesia terjadi pada KTT APEC ke-24 di Vladivostok, Rusia pada tanggal 7-9 September 2012. KTT ini bertempat di Bali. Tema besar dari KTT ini adalah Resilient Asia Pasifik, The Global Engine Growth. Kekuatan Indonesia pada APEC 2013 menjadikan posisi Indonesia dalam kancah internasional semakin strategis. Manfaat Indonesia mengikuti APEC yang pertama adalah sebagai komunitas bisnis pengembangan kebijakan, seperti pengembangan kapasitas melalui pemanfaatan proyek-proyek, forum bertukar pengalaman, dan yang memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan-kepentingannya serta mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka.
Kemudian sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis lainnya. Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of best practices. Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Telah terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC yaitu sebesar 276,589 miliar US dollar pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 1989 sebesar 29,9 miliar US dollar pada saat Indonesia turut mendirikan APEC. Yang terakhir, sarana peningkatan investasi. Pada tahun 2012, tercatat total investasi portofolio yang masuk ke Indonesia dari anggota APEC lainnya sebesar 245,200 miliar US dollar dibandingkan 45,7 miliar US dollar pada tahun 2001. Kelebihan APEC antara lain yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. 2. Mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia Pasifik. 3. Menciptakan lingkungan yang aman dan efisien. 4. Membangun kerjasama praktis. 5. Membahas isu-isu ekonomi internasional. 6. Peningkatan human and capacity building. 7. Sumber peningkatan potensi ekonomi, perdagangan, dan investasi. Selain memiliki kelebihan, APEC juga memiliki kekurangan. Antara lain yaitu 1. Membanjirnya produk impor di suatu negara. 2. Banyak pengusaha lokal yang gulung tikar. 3. Pengaruh paham dan budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 4. Kesenjangan sosial yang semakin nampak. Itu tadi penjelasan mengenai organisasi APEC yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.